Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Sumi Putri. Di video ini saya akan menjawab soal UTS Sistem Operasi. Soalnya ialah soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Ya, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock sebagai berikut. Yang pertama ada mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua ada hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga ada non-preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat ada circular wait. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin untuk mengakses resource RJ. Soal yang keempat, terdapat snapshot proses dari suatu sistem operasi, di mana di sini ada sebuah tabel dengan proses P0, P1, P2, P3, dan P4. Di mana soal nomor 4 ini kita disuruh menentukan yang pertama, bagaimana isi matriks need, yang kedua, apakah sistem dalam state selamat, yang ketiga, jika proses P1 meminta 0, 5, 4, 1, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Baiklah, saya akan menjawab ketentuan yang pertama. Bagaimana isi matriks need? Di sini ada sebuah tabel dengan proses P0, P1, P2, P3, dan P4. Isi matriks need didefinisikan dengan max allocation. P0, 0, 0, 2, 1 kurang 0021 sama dengan 0000. P1 0750 dikurang 0100 jadi 0650. P2 1652 dikurang 1632 menghasilkan 0020. P3 2356 dikurang 1354 yaitu 1002. P4 0750 dikurang 0050 sama dengan 0700. Maka need-nya di sini ialah P0000, P1 0650, P2 0020, P3 1002, P4 0700. Selanjutnya, ketentuan yang kedua ialah apakah sistem dalam state selamat. Sintaks seperti pada Banken algoritma, if need kecil sama dengan available, then execute proses new available sama dengan available ditambah allocation, else do not execute go forward. Baiklah, P0 need kecil sama dengan available, di mana need-nya 000 kecil sama dengan available 1250. Maka P0 bisa di-execute dengan new available 1250 ditambah 0021. Maka hasilnya 1271. Yang P1 ialah 0650 kecil sama dengan 1271. Maka P1 bisa di-execute dengan new available 1271 ditambah 0100 sama dengan 1371. P2 0020 kecil sama dengan 1371. Maka P2 bisa di-execute
Dengan new available 1371 ditambah 1632, maka hasilnya ialah 3003. P3 1002 kecil sama dengan 3003, maka P3 bisa dieksekusi dengan new available 3003 ditambah 1354, maka hasilnya 4357. P4 0700 kecil sama dengan 4357, maka P4 bisa dieksekusi dengan new available sama dengan 4357 ditambah 0050, maka hasilnya 4407. Untuk urutan eksekusi prosesnya ialah P0, P1, P2, P3, dan P4. Maka sistem dalam keadaan state, selamat, dan memenuhi kriteria safety. Baiklah, ketentuan yang ketiga ialah jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama, request kecil sama dengan need, di mana 0541 kecil sama dengan 050. Benar. Yang kedua, request kecil sama dengan available, di mana 0541 kecil sama dengan 1250. Berhasil. Yang ketiga, available sama dengan available dikurang request, di mana 1250 dikurang 0541 sama dengan 0709. Allocation ialah allocation ditambah request, di mana 0100 ditambah 0541 sama dengan 0641. Dan terakhir, need sama dengan need dikurang request. 0650 dikurang 041 sama dengan 0109. Di mana di sini terdapat ada dua tabel, di mana tabel yang di atas ini merupakan tabel yang sebelumnya, sedangkan tabel yang di bawah adalah hasil dari kita mencari available baru, allocation, dan need-nya. Pada tabel di atas, allocation P1-nya 0100, dan yang di bawah berubah menjadi P1 allocation-nya ialah 0641. Di available yang di atas, dia memiliki available 1250, dan yang di bawah berubah menjadi 0709. Need dari P1 yang di atas ialah 0650, dan di bawah berubah menjadi 0109. Algoritma safety-nya ialah P0 need kecil sama dengan available, di mana 0000 kecil sama dengan 0709, maka P0 bisa dieksekusi dengan new available sama dengan available ditambah allocation. 0709 ditambah 0021 sama dengan 0730. P1 0109 kecil sama dengan 0730. P1 bisa dieksekusi dengan new available 0730 ditambah 0641 sama dengan 1371. P2 0020 kecil sama dengan 1371, maka P2 bisa dieksekusi dengan new available 1371 ditambah 1632 sama dengan 3003. P3 1202 kecil sama dengan 3003. Maka P3 bisa dieksekusi dengan new available 3003 ditambah 1354, maka hasilnya 4357. P4 0700 kecil sama dengan 4357, maka P4 bisa dieksekusi dengan new available 4357 ditambah 0050, maka hasilnya ialah 4407.
Untuk urutan eksekusi proses ialah P0, P1, P2, P3, dan P4. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Bella, selanjutnya soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SCF, di mana di sini di diagramnya memiliki proses P1, P2, P3, dan P4. Bella, di sini ada kita menggunakan algoritma SCF, di mana algoritma SCF itu ada dua, ada SCF preemptive dan SCF non-preemptive. Baiklah, di sini ada green card-nya, di mana proses arrival time-nya 0, proses P1 memiliki bootstrap 7. Berjalan menuju ke arrival time 2, dan proses kedua memiliki bootstrap 4. P1 ini belum selesai diproses, maka kembali ke P1, kita taruh P1 di bawah atau execute atau memiliki antrian belakang. Selanjutnya berjalan menuju arrival time 4, di mana proses P3 memiliki bootstrap 1 dan P1 tadi yaitu queue atau antriannya di belakang. Menuju ke arrival time 5, di mana P4-nya proses P4 memiliki bootstrap 4 dan P1 tadi masih queue atau antrian belakang. Berjalan lagi menuju arrival time 4, di mana proses P4-nya memiliki bootstrap 3, di mana tadi telah terpakai di arrival time 5. Maka di arrival time 6 bootstrap time-nya menjadi 3 dan P1-nya masih queue atau antrian terakhir. Berjalan lagi menuju arrival time 7, maka P1-nya ialah 5. Waktu tunggu SCF primitif atau algoritma SCF primitifnya ialah P1-nya 0, P2-nya 2 tambah 4 sama dengan 6, P3-nya 3, dan P4-nya 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Maka jumlah dari waktu tunggu SCF primitif ialah 0, tambah 6, tambah 3, tambah 7, dan dibagi 4. Maka hasilnya ialah 4 ms. Dan waktu tunggu SCF untuk non-preemptive ialah P1 sama dengan 9, P2 1, P3 0, P4 4. Maka jumlah tunggu SCF dari non-preemptive ialah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 4, maka hasilnya ialah 3 ms. Sekianlah penjelasan saya atau jawaban saya mengenai UTS sistem operasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.